Biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum sempat menyaksikan series ini bisa merasakan cinema experience secara maksimal dengan langsung menyaksikannya di Netflix. Linknya akan saya sematkan di kolom deskripsi di bawah ya. So buruan ke Netflix terlebih dahulu dan tonton habis seluruh episode Squid Game season pertama, dan setelah itu jangan lupa balik ke sini lagi ya. Series ini disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk dan diperankan oleh Lee Jung-ji sebagai Song Ji-hoon, Park Hae-soo sebagai Cho Sang-woo, Jung Ho-yeon sebagai Kang Se-byul, Oh Yong-soo sebagai Oh Hyo-nam, Ho Sung-tae sebagai Jang Dok-soo, Anupam Tripathi sebagai Abdul Ali, Kim Jo-ryong sebagai Han Mi-yo, dan ada Wi Ha-jun sebagai Wang Jung-poo. Series ini dibuka dengan gambaran permainan populer di kalangan anak-anak Korea yang bernama Squid Game dalam bahasa Korea. Ojing-ojing kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia berarti permainan cumi-cumi. Permainan ini mengandalkan kekuatan untuk bertahan yang memainkan sekelompok anak-anak yang berperan sebagai penyerang dan penjaga. Di sini terlihat Ji-hoon kecil bersama dengan kelompoknya menghadapi Sang-woo juga bersama dengan kelompoknya beranjak dewasa sampai ke luar ternyata tumbuh jauh berbeda. Song Ji-hoon menjadi pria yang boleh dibilang kuat dan beruntung. Setelah mencoba berbagai macam usaha, dia pada akhirnya menjadi seorang supir dan malah kecanduan bermain judi. Dia tinggal bersama dengan ibunya dan berjuang untuk mendapatkan uang agar bisa menghidupi putrinya secara finansial yang kini hak asuhnya dikuasai oleh istrinya. Sayangnya kebiasaannya bermain judi malam menjebaknya ke dalam hutang dengan jumlah yang sangat besar dengan rentenir. Sementara Sang-woo, teman masa kecilnya, diketahui berkuliah di Seoul National University lalu bekerja sebagai kepala tim investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Singkat cerita, pada saat berada di sebuah terminal kereta, dia bertemu dengan seseorang dengan berpakaian yang begitu rapi yang mengajaknya untuk memainkan permainan dartsi dan mempertaruhkan sejumlah uang. Karena Ji-hoon tidak punya uang, maka dia hanya mempertaruhkan wajahnya untuk ditampar jika dia kalah. Setelah sekian lama melalui pertaruhan tersebut, Ji-hoon akhirnya mendapatkan puluhan tamparan yang membuat wajahnya lebam, hingga pada akhirnya dia mendapatkan momentum dan memenangkan pertaruhan tersebut. Setelah permainan di mana Ji-hoon berhasil memenangkan sejumlah uang, pria yang tidak diketahui identitasnya tersebut memberikan Ji-hoon sebuah kartu yang ternyata merupakan sebuah invitation lalu mengajak Ji-hoon untuk ikut bermain dalam game dengan taruhan yang jumlahnya jauh lebih tinggi. Menyadari kesulitan keuangan yang dihadapi dan untuk melunasi utang-utangnya, pada akhirnya Ji-hoon menerima tawaran tersebut dan dibawa menggunakan sebuah mobil di mana di sana dia dilaribios hingga tidak sadarkan diri. Dia pun tiba di sebuah lokasi misterius bersama dengan 455 orang lainnya yang juga ternyata ikut menerima invitation untuk bermain dalam game yang ditawarkan. Mereka berada di sebuah asrama dan identitas mereka diidentifikasikan berdasarkan nomor yang ada di pakaian mereka. Lokasi ini dikelola oleh beberapa penjaga dan staf bertopeng dan diawasi oleh seseorang yang bernama frontman yang juga bertopeng, namun topengnya berbeda sendiri dengan staf dan penjaga lainnya. Rupanya semua pemain yang ada di sana mengalami situasi yang sama dengan Ji-hoon. Mereka mengalami kesulitan keuangan, terlilit utang yang sangat besar, dan mereka akan diberikan hadiah dengan jumlah uang miliaran won jika mereka berhasil memenangkan 6 game selama 6 hari. Dia selama ini Ji-hoon berteman dengan seorang lelaki tua dengan nomor 001. Dia lalu bertemu dengan seorang pemain bernomor 067 yang ternyata merupakan seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang copet yang sempat mencuri uang taruhan pacuan kuda yang sempat dimenangkan oleh Ji-hoon. Game pertama yang harus mereka lalui bernama Stages atau juga dikenal dengan permainan Dead by Daylight yang juga populer di kalangan anak-anak. Pada saat memasuki medan permainan, Ji-hoon akhirnya mengenali mantan teman masa kecilnya yaitu Cho Sang-woo yang tentu saja mengejutkan Ji-hoon karena Sang-woo ternyata juga memiliki kesulitan yang sama seperti dia, yaitu terlilit utang dalam jumlah yang sangat besar. Awalnya permainan ini sepertinya akan sangat menyenangkan di mana di depan mereka terdapat sebuah boneka raksasa yang bertugas untuk mengidentifikasi pergerakan mereka. Jadi mereka ditugaskan untuk berlomba menyentuh garis finish jika boneka tersebut memperbolehkannya. Lalu jika tiba waktunya mereka tidak boleh sama sekali bergerak jika tidak ingin tereliminasi dari permainan. Kenyataannya tidak semenyenangkan itu. Berupanya istilah tereliminasi di sini adalah dibunuh. Tentu saja ini membuat sebagian besar pemain terkejut dan panik hingga berlarian berusaha menyelamatkan diri dan mereka pun tereliminasi. Ji-hoon pun tidak luput masa panik dan ketakutan hingga Sang-woo menyarankannya untuk terus melanjutkan permainan. Sesaat sebelum menyentuh garis finish, nyawa Ji-hoon pala terancam setelah tergelincir namun berhasil diselamatkan oleh pemain bernomor 1
199 pada akhirnya Yihun dan setengah dari pemain yang tersisa berhasil menyelesaikan permainan, sementara lebih dari setengah pemain lainnya tewas terbunuh di game pertama ini. Banyak dari permainan ini adalah permainan yang membahayakan nyawa mereka. Beberapa di antaranya dia memutuskan untuk berhenti dan berdasarkan klausul kontrak di poin ketiga mereka, jika mayoritas pemain memutuskan setuju untuk mengakhiri permainan, maka semua pemain akan dipulangkan. Sementara sejumlah uang yang berhasil dikumpulkan dari game pertama akan digunakan sebagai santunan untuk para pemain yang telah tereliminasi. Akhirnya diselenggarakanlah voting untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan permainan atau tidak. Pemain dengan nomor 001 kini memegang kunci apakah permainan akan lanjut atau semua akan dikirim pulang ke tempat mereka masing-masing. Dan akhirnya pria tua ini memilih untuk menghentikan permainan. Setibanya kembali di kampung halamannya, Yihun berniat untuk melaporkan permainan tersebut ke kantor polisi. Namun ternyata tidak ada yang percaya dengan ceritanya, kecuali satu orang yang bernama Wang Junhu, seorang petugas polisi detektif yang ternyata mengenali kartu invitation yang dibawa oleh Yihun di kantor polisi. Ternyata kartu tersebut juga pernah dimiliki oleh saudaranya yang divonis hilang dan belum diketemukan. Sekembalinya di rumah, Yihun menemukan ibunya kini dalam kondisi sekarat akibat penyakit diabetes. Yihun pun membawa ibunya ke rumah sakit untuk dirawat, namun ibunya menolak karena mereka tidak punya uang. Sementara Yihun sendiri sudah menggunakan uang asuransi milik ibunya untuk bercuti karena situasi keuangannya yang semakin rumit dengan kebutuhannya sangat mendesak. Akhirnya Yihun memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan. Rupanya bukan hanya Yihun yang memutuskan hal yang sama, Sangwo juga memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan karena dia kini dibunuh oleh polisi setelah melakukan penipuan keuangan. Pria tua dengan nomor 001 juga akhirnya ikut kembali ke permainan setelah merasa dirinya tidak memiliki harapan hidup lagi karena memiliki tumor di kepalanya. Wanita pencopet dengan nomor 067 juga memutuskan untuk kembali ikut, di mana dia berniat untuk mengeluarkan orang tuanya dari Korea Utara. Sementara pemain dengan nomor 199 memutuskan untuk kembali ikut ke dalam permainan setelah mencelakai majikannya yang menahan dan bahkan menolak untuk membayarkan upah kerjanya. Pemain dengan nomor 101 yang merupakan seorang gangster juga kini dalam pelarian dan akhirnya kembali memutuskan untuk ikut dalam permainan. Dalam perjalanan kembali ke lokasi permainan, sang detektif Wang Junho ternyata diam-diam mengikuti Yihun pada saat dia dijemput oleh petugas game di dalam mobil yang diangkut menggunakan sebuah kapal feri. Junho akhirnya melumpuhkan staf yang membawa Yihun lalu menggunakan seragam bertopengnya untuk menyamar agar bisa masuk ke dalam lokasi permainan yang terletak di sebuah pulau. Junho berhasil menyelinap dan bergabung ke dalam tim dan dia teridentifikasi sebagai petugas dengan nomor 29. Dia selama pada permainan dia kembali bangun dan kini terkotak-kotakan dan membentuk grup masing-masing. Yihun, Sangwo, pemain dengan nomor 001 dan 199 secara tidak langsung membentuk grup mereka. Sementara itu di toilet, cewek yang bernomor 212 memanfaatkan waktu untuk menikmati perokok yang dia selundupkan di bagian kemaluannya. 067 lalu menemuinya yang ternyata berniat untuk menyelinap masuk ke ventilasi agar bisa mengamati para pekerja dan petugas yang ada di dapur. 067 lalu melihat pada petugas mengolah sejumlah adonan yang mirip dengan dalgona, di mana di tengahnya diselipkan beberapa macam bentuk. Karena merasa kelamaan di toilet, petugas yang mengawasi 212 dan 067 akhirnya memaksa masuk ke dalam toilet untuk memeriksa keadaan dan beruntung 067 tiba tepat waktu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 067, Sangwo mengidentifikasi permainan berikutnya namun tidak menjelaskan dan tidak membagi kepada rekan satu timnya, yang mana pada akhirnya dia memilih bentuk yang paling sederhana di game selanjutnya. Rupanya mereka ditugaskan untuk memisahkan bentuk yang sudah disematkan ke dalam dalgona dengan sempurna dan tanpa cacat sedikit pun. Di sini lagi-lagi Yihun mengalami kepanikan karena dia memilih bentuk yang sangat sulit untuk dipisahkan, yaitu payung. Di satu titik, Yihun menyadari bahwa dalgona tersebut bisa dilelehkan dengan menggunakan jilatan mautnya, yang mana aksinya malah menginspirasi sebagian orang untuk melakukan hal yang sama, termasuk 001. Di sisi lain, 212 berhasil memisahkan bentuk bintang dengan menggunakan bantuan korek apinya, lalu membantu 101 agar bisa menyelesaikan misinya tepat waktu. Yihun dan 001 akhirnya berhasil menuntaskan permainan, sementara seorang pemain lainnya malah menyandera salah seorang petugas sebelum akhirnya dia melakukan bunuh diri. Mengatasi situasi tersebut, Frontman akhirnya turun tangan dan membunuh anggota staf yang mengungkap jati dirinya di hadapan pemain, yang membuat Junho kini berganti identitas dengan mengambil topping dari staf yang terbunuh tersebut. Seperti biasa, pemain lain yang tidak berhasil menyelesaikan misinya tepat waktu akhirnya dibunuh. Pemain dengan nomor 111 yang merupakan seorang dokter ternyata dimanfaatkan oleh staf dan petugas untuk membedah dan mengambil organ tubuh dari
dari para pemain yang telah tewas. Imbalannya, 111 akan mendapatkan informasi permainan yang berikutnya. Dia pun akhirnya memilih bergabung dengan Doksu sambil membagikan mengenai clue permainan yang berikutnya. 111 sebelumnya memang sudah diinformasikan untuk memilih tim yang terkuat di antara para pemain yang tersisa, karena di malam hari mereka berniat untuk membuat perselisihan di antara para pemain. Dan benar saja, setelah lampu padam kerusuhan pun akhirnya pecah, di mana banyak pemain yang terbunuh. 067 akhirnya bergabung dengan tim Jihun yang berhasil melindunginya dari serangan tim Doksu. Kerusuhan berakhir setelah 001 meminta semua orang untuk berhenti, dan Frontman pun memerintahkan para pasukannya untuk mengakhiri kerusuhan. Disinilah perkenalan satu yang lainnya terjadi di tim Jihun. 199 bernama Ali Abdul, 067 bernama Kang Sepyo. Sementara 001 tidak mampu mengingat namanya. Doksu sendiri akhirnya terlibat cinta satu malam dengan 212, dan perkenalan mereka pun akhirnya terjadi. 212 ini bernama Haimiyo, dan di sini mereka saling berjanji untuk tidak saling mengkhianati dan akan keluar bersama-sama sebagai pemenang. Memasuki game ketiga, pada pemain disuruh untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 10 orang. Doksu sudah mengetahui bahwa permainan yang berikutnya adalah tari tambang, dan dia pun memutuskan untuk memilih beberapa orang yang terkuat yang tentu saja cowok, dan menolak Haimiyo untuk bergabung dalam timnya. Tentu saja ini membuat Haimiyo marah dan kesal karena Doksu telah mengkhianatinya. Pada akhirnya Haimiyo bergabung dengan tim yang terlihat lebih lemah di antara yang lainnya, yaitu tim Jihun. Setelah tim Doksu terbukti menang dengan mudah dan mengeliminasi 10 pemain lainnya, giliran tim Jihun yang harus melalui pertandingan tari tambang yang terlihat akan tidak seimbang. Namun berkat bantuan strategi yang ditawarkan oleh 001 dan Sangwo, akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan meskipun pada awalnya mereka sedang untuk membunuh tim lawan. Di malam hari tim Jihun bersiaga meskipun sebenarnya tidak terjadi kerusuhan seperti di malam sebelumnya. Di ruangan lain, Jungho akhirnya mengetahui sebuah konspirasi di mana pemain 111 terlibat dalam transaksi penjualan organ tubuh daripada pemain yang telah tewas. Konspirasi tersebut rupanya malah ketahuan Frontman yang pada akhirnya mengeksekusi seluruh anggota yang terlibat konspirasi termasuk 111. Jungho sendiri berhasil kabur setelah mendapatkan informasi dari salah seorang petugas untuk mencari tahu keberadaan kakaknya dengan menerobos masuk ke kantor Frontman. Disinilah akhirnya Jungho mengetahui bahwa permainan ini sebenarnya sudah berlangsung selama lebih dari 30 tahun, dan kakaknya yang bernama Huang Yihu ternyata menjadi pemenang pada tahun 2015. Setelah secara diam-diam Jungho melihat Frontman menerima telepon dan memberitahu bahwa semuanya akan diselesaikan sebelum para tamu VIP tiba. Jungho lalu mencoba menggunakan saluran telepon tersebut untuk melakukan panggilan darurat dan meminta bantuan, namun ternyata nomor panggilan darurat tersebut sudah diblokir dan tidak bisa dihubungi. Memasuki game keempat, pada pemain diminta untuk berpasang-pasangan. Sangwo akhirnya memilih pasangannya yaitu Ali, sementara Kang Sepyo memilih pasangannya yaitu pemain dengan nomor 240. Sementara Jihun yang kebingungan untuk memilih pasangan akhirnya melihat 001 dan memilihnya untuk bermain bersama. Karena jumlah pemain kini ganjil, Haimiyo malah menjadi wanita terakhir yang tidak memiliki pasangan dan akhirnya dibawa pergi dalam permainan. Semua pemain diminta untuk memainkan permainan keliling pilihan mereka untuk melawan pasangannya, dan siapapun yang berhasil merebut keliling pasangannya dalam waktu 30 menit maka dialah yang akan menjadi pemenang, sementara pasangannya akan tereliminasi. Sepyo akhirnya berkenalan dengan pasangan yang dipilihnya, di mana dia bernama Jiom. Mereka berniat untuk memainkan permainan sederhana di menit-menit terakhir. Setelah berbicara banyak mengenai kehidupan mereka, Jiong akhirnya memutuskan untuk membiarkan Sepyo menang, karena dia menganggap Sepyo lebih layak untuk keluar dari permainan ini sebagai pemenang dibandingkan dirinya. Sangwo sendiri hampir kalah dalam permainannya melawan Ali, namun berhasil memanfaatkan keluguan hati Ali dengan menipunya dan menukarkan keledai yang sudah dia menangkannya dengan sekumpulan batu. Sama halnya dengan sahabatnya, Jihun sendiri juga hampir kalah dalam permainan taruhan melawan 001, namun dia berhasil membalikan keadaan dengan menggunakan kelemahan 001 yang menderita lupa ingatan. Sebenarnya 001 tahu kalau Jihun menipunya di sepanjang permainan, namun pada akhirnya dia tetap membiarkan Jihun untuk menjadi pemenang. Sebelum dia dieliminasi, 001 akhirnya memberitahu namanya kalau dia adalah Oh Yeonam. Episode ke-6 ini mungkin menjadi salah satu episode yang paling mengharukan. Pada pemenang akhirnya kembali ke asrama dan dibuat terkejut karena Haimiyo ternyata sedang asik berbahan, dan rupanya dia diizinkan
memutuskan untuk tidak ikut bermain. Fakta ini membuat pemain dengan nomor 69 sakit hati karena harus kehilangan istrinya yang dia kalahkan sendiri. Di malam hari akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan berkuranglah satu peserta lagi. Para tamu VIP akhirnya tiba dan disambut oleh Frontman. Tamu VIP ini adalah para pelanggan dari kalangan kaya raya yang bertaruh dalam permainan. Yongho kembali berhasil menyamar dan masuk ke dalam ruangan VIP, di mana salah satu tamu malah tertarik dan mencoba merayunya untuk melakukan hubungan sesama jenis. Yongho pun memanfaatkan situasi ini dengan memintanya dibawa ke kamar, lalu melakukan interogasi untuk mendapatkan informasi lebih. Lalu akhirnya kabur dari pulau tersebut dengan menggunakan peralatan selam. Memasuki game kelima, para pemain diminta untuk memilih nomor yang akan menjadi nomor urut masing-masing. Dalam melakukan permainan, mereka diberikan waktu selama 16 menit untuk menyeberangi jembatan dengan panel kaca tebal, dan di sampingnya merupakan kaca biasa yang rapuh dan sangat mudah pecah. Tiba gilirannya Toksu akhirnya berada di garis terdepan. Setelah para pemain yang ada di depannya sudah berkurang, dia menolak untuk menyeberangi panel kaca berikutnya, hingga akhirnya Hai Minyo memilih membalas dendam dengan mengorbankan dirinya dan menarik Toksu hingga terjatuh, dan mereka pun tereliminasi. Tersisa 4 orang pemain, di mana player dengan nomor 17 rupanya pernah bekerja di sebuah pabrik kaca, dan dia bisa mengidentifikasi dan membedakan mana panel kaca yang tebal, mana panel kaca yang biasa melalui pantulan atau refleksi cahaya. Tiba di pijakan terakhir, Frontman memutuskan untuk memadamkan lampu hingga membuat player 17 tidak mampu mengidentifikasi kaca yang terakhir. Akhirnya Sangwo dengan tega mendorong player 17 dan membunuhnya hingga membuat mereka mengetahui panel kaca yang terakhir. Kini tersisa Gihun, Sangwo dan Kang Seipyo yang selamat dari game kelima tersebut. Sementara jembatan kaca akhirnya diledakkan. Sebagai finalis, Gihun, Sangwo dan Seipyo akhirnya diberikan pakaian ganti yang lebih layak. Rupanya Seipyo mendapatkan luka serius akibat ledakan kaca. Mereka lalu dijamu dengan menu makan malam yang mewah. Lalu setelahnya mereka dibekali pisau masing-masing. Setelah lampu padam, Gihun meminta Seipyo untuk bekerja sama menghabisi Sangwo. Seipyo lalu menghalangi niat Gihun untuk membunuh Sangwo yang terlihat ketiduran. Seipyo pun membuat Gihun berjanji untuk membantu orang yang mereka cintai jika salah satu di antara mereka akan keluar menjadi pemenang. Luka Seipyo ternyata semakin memburuk dan membuat Gihun panik berlari untuk mencari bantuan. Ketika para petugas tiba, Seipyo rupanya sudah tewas dibunuh oleh Sangwo. Di tempat lain, Yongho dengan susah payah berhasil tiba di sebuah pulau lain dan mencoba untuk menghubungi atasannya menggunakan telepon genggamnya. Namun sayang, sinyal komunikasi di pulau tersebut kurang bagus. Frontman dan pasukannya memburu Yongho hingga Frontman akhirnya mengungkap jati dirinya, dan ternyata dia adalah Yongho, saudara Yongho. Dengan tega, Yongho akhirnya menembak Yongho dan membuatnya terjatuh ke laut. Kembali ke permainan game ke-6, dan ini sekaligus merupakan game terakhir yang akan dilalui oleh Gihun dan Sangwo adalah Squid Game. Gihun akan bertindak sebagai penyerang dan Sangwo akan bertindak sebagai pemain bertahan. Setelah mengarungi permainan, Gihun akhirnya berhasil mengalahkan Sangwo. Namun menolak untuk menyelesaikan permainan. Gihun pada akhirnya memilih untuk mengakhiri permainan tersebut sebelum mendapatkan pemenang yang pasti. Namun Sangwo malah memilih untuk membunuh dirinya sendiri dan meminta Gihun untuk menggunakan hadiah yang akan dia dapatkan untuk membantu ibu Sangwo. Sekembalinya di rumah, Gihun akhirnya menemukan kalau ibunya ternyata kini telah meninggal. Setahun kemudian, Gihun masih mengalami trauma mendalam akibat permainan Squid Game yang dia alaminya, dan dia bahkan tidak menyentuh sedikit pun uang hadiah yang dia dapatkan. Di satu malam, dia menerima sebuah kartu undangan yang berisikan simbol permainan, dan kartu ini membawanya ke sebuah ruangan perawatan dan menemukan Yeonam ternyata masih hidup, namun kini dalam kondisi sekarat. Yeonam rupanya merupakan salah satu VIP yang ikut menjalankan game ini bersama dengan Frontman alias Yongho, dan dialah yang menjadi dalang di balik operasi Squid Game tersebut. Squid Game ini dibuat untuk menghibur orang-orang kaya yang bosan seperti dirinya. Yeonam menjelaskan bahwa dia berusaha untuk menemukan kesenangan dan hiburan dari kehidupannya. Dia tidak berbohong, dia memang memiliki tumor di otaknya. Maka untuk menikmati sisa hidupnya, dia mencari kesenangan lain yang tidak akan dia dapatkan ketika dia hanya duduk sebagai penonton. Oleh karena itulah dia memutuskan untuk ikut menjadi pemain dalam Squid Game. Yeonam akhirnya meminta Gihun untuk memainkan satu pertandingan terakhir, di mana mereka melihat seseorang yang sedang mabuk di jalan tidak berdaya. Yeonam yakin tidak akan ada yang berusaha menolong orang tersebut. Sementara Gihun sebaliknya, pada akhirnya Gihun pun kembali memenangkan pertarungan terakhir ini. Namun sayang, pada saat itu juga Yeonam menghembuskan nafas terakhirnya. Gihun lalu tersadar dari keterpurukannya dan memenuhi janjinya terhadap Seipyo, di mana dia akhirnya mengeluarkan adik laki-laki Seipyo dari panti asuhan dan memberikan ibu Sangwo sejumlah uang yang dia akui sebagai bayaran atas hutang dirinya terhadap Sangwo. Gihun lalu merubah pelan-pelan
penampilannya dan berniat untuk meninggalkan Korea Selatan agar bisa kembali menemui putrinya yang kini sudah pindah ke Amerika. Namun di tengah perjalanan, dia melihat seseorang bermain dati dengan orang yang sebelumnya dia temui dan menegur dia untuk ikut dalam permainan Squid Game. Gi-hun lalu merebut kartu undangan dari pria tersebut dan menghubungi nomor panggilannya, dan dia memutuskan membatalkan niatnya untuk meninggalkan Korea dan bertekad untuk mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam permainan Squid Game. Bagi sebagian orang, premis ini sebenarnya tidak asing dan bahkan tidak sedikit yang menganggap Squid Game ini terlalu overrated. Sebenarnya alasan kenapa series yang satu ini bisa lebih populer daripada series dengan genre sejenis ini karena Squid Game menerapkan tema dan konsep yang sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Motivasi para pemain yang terjebak lilitan utang dalam jumlah yang sangat besar. Game yang dimainkan pun juga merupakan game tradisional yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, khususnya bagi warga Korea Selatan. Nah, ada beberapa detail yang bisa disadari di sepanjang series ini, baik itu detail yang memiliki makna filosofis maupun foreshadowing yang menjadi petunjuk bagaimana permainan ini akan berakhir dan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kita mulai dulu dari palet warna yang mendominasi visual series ini. Jika kalian sadari, palet warna merah dan hijau selalu hadir mendominasi layar kaca. Meskipun warna merah dan hijaunya bukan lagi warna orisinal, merahnya terlihat cerah cenderung mengarah ke pink, sementara hijaunya terkesan suram. Sama seperti mana yang sudah kita pahami, merah itu berarti power atau kematahan, namun ini berkedok fun dengan menjadikannya cenderung lebih mengarah ke warna pink. Ini menggambarkan pada petugas Squid Game yang menjadi eksekutor untuk mengeliminasi pemain dengan cara yang keji dan bersimbah darah, sementara hijaunya terlalu suram yang menggambarkan pada pemain yang diberikan kostum hijau yang akan mengarungi sebuah permainan yang sebenarnya keji dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Namun dalam anggapan mereka di awal, permainan tersebut adalah sebuah permainan yang fun. Nah, warna hijau kelabu ini sendiri selalu lekat dengan Gi-hun, mulai dari perabotan di rumahnya sampai kepada warna pakaiannya yang justru juga terlihat sama suramnya dengan pakaian Saebyok. Di pertemuan mereka pertama kali ketika Saebyok mencuri uang taruhan kemenangan milik Gi-hun. Sementara itu, simbolisasi warna merah muda juga lekat dengan ibu Sang-woo yang terlihat dari celemek yang dia gunakan yang bisa dijadikan sebagai acuan petunjuk alasan Sang-woo sebenarnya takut dan malu untuk pulang kepada ibunya. Warna merah kembali hadir dan mendominasi di permainan Dachi, di mana menampilkan Kong Yeol sebagai cameo dan dia menjadi rekruter. Kong Yeol sendiri masih akrab dengan penampilan hebatnya dalam film Train to Busan. Kong Yeol mendominasi Gi-hun dengan peserta lainnya, di mana dia memiliki kertas origami berwarna merah dan berulang kali memenangkan taruhan dengan tamparan. Di ending season 1 ini, Gi-hun akhirnya mengalami transformasi sikap dan penampilan dengan memilih merubah warna rambutnya menjadi warna merah, dan akhirnya mulai dari sinilah dia mendominasi alur cerita dan bahkan mulai berani mengambil keputusan dengan melawan perintah si penelpon ketika dia ingin kembali ikut dalam pertarungan Squid Game dan membongkar identitas dari para pemilik game. Simbol-simbol dari gambaran Squid Game sendiri dijadikan sebagai simbol yang ada di topeng para petugas. Sebenarnya memiliki makna juga, yaitu melambangkan hierarki masyarakat berdasarkan kelas mereka masing-masing. Simbol lingkaran mewakili para pekerja, simbol segitiga mewakili pasukan atau tentara, kemudian simbol kotak atau segi empat diwakili untuk manajer. Menariknya, selain simbol ini terdapat di game sendiri, simbol-simbol ini juga tersebar di sekitar toko utama. Di bagian awal series, di ruangan rumah Gi-hun, terdapat beberapa benda yang mewakili simbol-simbol tersebut, mulai dari buku, frame foto, tato lemari, dan lain sebagainya mewakili simbol kotak, lalu mangkok, meja makan, sampai kepada bayangan dinding mewakili simbol lingkaran, dan kaki meja makan, hanger pakaian, sampai kepada bayangan di belakang pintu terlihat berbentuk segitiga. Ini sekaligus menjadi satu petunjuk kalau Gi-hun sepertinya memang ditakdirkan untuk ikut dalam permainan Squid Game dan bahkan akan melalui semua rintangan dengan segala macam risikonya. Masih di Sinawa, ibu Gi-hun memberikan Gi-hun uang tambahan 10.000 won untuk memberikan putrinya hadiah di hari ulang tahunnya. Nah, ini menjadi foreshadowing apa yang terjadi di akhir series, di mana Gi-hun kembali meminjam uang senilai 10.000 won juga dari bankir alih-alih menarik tunai uang hadiah kemenangannya. Masih berkaitan dengan angka, Gi-hun memenangkan uang taruhan pacuan kuda senilai 4.560.000 won di awal series. 450만 원입니다. 예, 감사합니다.
Perhatikan angka 456 yang telah menjadi nomor pesertanya. Dan yang menariknya lagi nih, uang kemenangan Squid Game dilipat gandakan menjadi 45 miliar 600 juta won. 456 menjadi angka keberuntungan yang menjadi keberuntungan bagi Jihun. Sementara nomor 001 menjadi simbolisasi sang peserta yaitu Yeonam sebagai bos atau pemilik permainan ini. Nah, mengenai Yeonam ada banyak petunjuk yang sebenarnya mengatakan dugaan sedari awal bahwa dialah yang memiliki game ini. Selama permainan lampu merah lampu hijau, pemain 001 terlihat tidak dipilih oleh boneka. Setelah boneka itu berbalik lalu mulai meminta pada pemain untuk mencari tanda-tanda pergerakan. Kita bisa melihat garis-garis hijau yang begitu kuat dengan kabut hijau mengelilingi tubuh setiap pemain ketika boneka itu meminta. Layer nomor 1 atau Yeonam, kabut hijau di atas tubuhnya tidak sekuat dari pemain lainnya yang menyatakan kalau boneka tersebut memang sudah diprogram untuk menghindari Yeonam untuk dibunuh. Yeonam juga memainkan permainan di sepanjang seri ini sambil tersenyum dan pada saat aku sedikit mungkin kita menganggap bahwa dia memang letting tulus. Dia tidak akan kehilangan apa-apa kalaupun dia tereliminasi. Plot ini jelas digunakan oleh sang sutradara untuk mengelabui kita para penonton. Setelah melihat hampir separuh pemain terbunuh di permainan awal, Yeonam malah dengan gagah berani dan percaya diri dan bahkan sambil tersenyum dan bersenang-senang menikmati permainan yang mana sebenarnya itu adalah taktiknya agar bisa mendorong pemain lainnya untuk terus ikutan bermain. Yang jelas dia mengetahui taktik untuk bermain lampu merah lampu hijau ini. Berikutnya di permainan dalgona atau gulali, Yeonam memilih gambar bintang dan menolak tawaran Jihun untuk bertukar bentuk. Yeonam memang mungkin tahu kalau bintang bukan bentuk yang mudah untuk dipotong dari dalgona, tapi yang jelas dia tahu betul kalau gambar pilihan Jihun justru lebih sulit, yaitu payung. Meskipun pada akhirnya dia begitu senang ketika melihat Jihun menemukan celah untuk menyelesaikan misinya dengan menjilati dalgona tersebut. Petunjuk yang lainnya, Frontman akhirnya memerintahkan petugas untuk mengakhiri kerusuhan di malam hari. Setelah Yeonam berteriak untuk menghentikan kekacauan di asrama, kerusuhan ini mengakibatkan begitu banyak pemain yang berguguran. Sebagai pemain tentu saja tidak akan merasa aneh ketika Frontman akhirnya menyetujui permintaannya untuk menghentikan kerusuhan. Yeonam juga punya taktik yang brilian untuk memenangkan pertarungan tari tambang, yang mana sepertinya ini bukan hanya sebagai taktik di masa kecilnya, tapi dia sudah mempelajarinya selama bertahun-tahun ketika Squid Game ini digelar. Dan ini sekaligus mengandung sebuah Easter egg yang mereferensikan satu film yaitu The Matrix, di mana gaya menarik mereka untuk bertahan dari tarikan lawan merupakan gaya yang sama yang digunakan oleh Neo untuk menghindari peluru dari tembakan pada agen The Matrix, yang mana ini lalu dipraktekkan oleh Han Minhyuk. Petunjuk yang paling kuat terlihat pada saat Wang Yunho menemukan file pada pemain Squid Game di buku daftar pemain Squid Game yang sedang berlangsung. Kita bisa menemukan bahwa halaman pertama dari buku tersebut ternyata berisikan daftar pemain yang langsung tertuju kepada pemain nomor 2 dan tidak ada player 001 di situ, karena memang sebenarnya dia tidak secara resmi terdaftar sebagai pemain di Squid Game. Petunjuk favorit saya adalah pada saat para pemain disuruh untuk memilih pasangan untuk memainkan permainan kelihatan Yeonam tidak berusaha untuk mencari pasangan, dia malah terlihat menyendiri hingga akhirnya Jihun datang untuk menawarinya kerjasama. Kenapa dia memilih untuk dan menyendiri dan tidak berusaha untuk mencari pasangan? Karena sebenarnya mungkin saja dia memang sudah tahu aturan untuk babak ini bahwa yang tidak memiliki pasangan sebenarnya boleh untuk tidak ikut dalam permainan, dan akhirnya memang terbukti Han Minhyuk dengan santainya asyik rebahan di asrama, sementara yang lain saling berusaha menjatuhkan lawannya agar bisa bertahan. Nah, di permainan kelereng ini Yeonam menemukan isi atau pandangan rumahnya di dalam set permainan. Kita mungkin merasa bahwa dia hanya berhalusinasi, padahal sebenarnya dialah yang menciptakan permainan tersebut dan mungkin bisa saja terinspirasi dari rumah masa kecilnya. Dan petunjuk yang paling kuat adalah ketika cita pada audiens tidak diperlihatkan ketika Yeonam ditembak atau dibunuh. Setelah membiarkan dirinya tersingkir dari permainan, Yeonam dalam posisi berdiri pada saat akan ditembak, tapi penonton pada audiens tidak mendengar suara tubuhnya terjatuh ke lantai. Masih berkaitan dengan permainan ini, Yeonam akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kemenangan kepada Jihun, karena sebenarnya mungkin dia memang tahu babak yang berikutnya adalah babak yang paling sulit untuk dilewati oleh pria tua seperti dirinya, yaitu jembatan pijakan kaca. Bisa dibilang ini merupakan babak yang paling mematikan, yang akhirnya menyisakan 3 orang saja sebagai finalis. Dan petunjuk terakhir adalah namanya Yeonam bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai manusia pertama, yang mana secara harfiah bisa saja diartikan bahwa dialah yang menciptakan game ini. Petunjuk lain mengenai permainan ini juga bisa kita lihat dari dua arsip ketika Junho
menyusup ke sana dan menemukan sejumlah file yang menunjukkan bahwa permainan ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya dan bahkan dalam setahun bisa terjadi beberapa game di lokasi yang berbeda. Episode ke-9 sebagai episode terakhir season 1 Squid Game ini menjadi salah satu episode favorit yang memperlihatkan dinamika hubungan antara Yi-hoon dan Yeonam yang mungkin bisa dibilang sebagai salah satu dinamika terbaik yang sekaligus menggarisbawahi tema sentral dari series ini, yaitu betapa pentingnya untuk menghargai kemanusiaan. Bahkan ketika ekosistem di sekitar kalian tidak menghargainya, apakah dia akan kembali ikut dalam permainan Squid Game atau apakah dia akan menjadi tamu VIP yang berikutnya, atau mungkin saya diakah yang akan menjalankan Squid Game yang berikutnya sepeninggal Yeonam, dan rencana ini dia gunakan untuk menghentikan perlombaan tidak berperi kemanusiaan tersebut. Kita lihat saja apakah season 2 nanti akan ada dan semua pertanyaan-pertanyaan misteri kalian akan terjawab. Nah, itu dia beberapa detail menarik yang kami temukan dari series Squid Game yang sedang viral ini. Atau jangan-jangan kalian punya pengetahuan dan menemukan detail-detail menarik lainnya, jangan juga tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.